The reading of the Word of God is taken from John chapter 21. It will be reading from verse 20 up to 25. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat ke-25. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat 25. Ini adalah bagian terakhir dari kitab Yohanes. Dengan demikian kita menyelesaikan kitab Yohanes dari pasal 1 sampai pasal terakhir. So this is the last part of the reading of the Word of God of John chapter 21. So then we have done learning from the book of John. Before we read the Word of God, let us come together before the Lord in prayer. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih pada hari Tuhan, hari Minggu, hari istirahat, hari pertemuan kami dengan Tuhan. Kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan yang mau bertemu dengan kami. Dan kami boleh menikmati persekutuan secara saudara bersaudara dalam iman. Bapa di surga, terima kasih kami boleh memuji-muji nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Tapi juga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca. Dan sekarang kami ingin mendalami firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 21 bagian terakhir. Kami mohon Bapa menolong kami dengan Roh Kudus yang adalah guru batin kami. Arahkanlah hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, agar kami boleh pusatkan pada firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan. Dan berikanlah kami kemampuan untuk mengingat dan menerapkan, mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Please help us, Father, with the work of the Holy Spirit, that we may understand your word, that we may be able to apply in our life, that we may be able to do the calling, to do our responsible, to thank you for the salvation that we have in our Lord Jesus Christ. Please bless and guide all your servants wherever they are, that they may bring your gospel, your word, and teach your people, that they may grow more and more in understanding of you, in loving you, in obeying you, and in following you, and that your name might be glorified. We praise your name for our Lord Jesus Christ, who has willing to come to become our Savior, to save us. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami itu, Juru Selamat kami yang satu-satunya, kami memohon semua ini kepada Bapa di surga. Amin. Yohanes pasal 21 ayat 20 dan seterusnya, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan
dia ini? Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara murid-murid itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Ayat 24, "Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar." Ayat terakhir 25, "Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu." Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Saudara-saudara, seperti saya katakan di awal pembacaan firman Tuhan, bahwa kita sudah masuk di bagian terakhir dari kitab Yohanes. Secara berangsur-angsur kita belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes, dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, terus sekarang kita sampai di pasal yang terakhir. Bagi yang ingin mengetahui pasal-pasal sebelumnya, bisa dibuka di Facebook saya, atau juga di TikTok, maksud saya di YouTube yang sudah kita buat itu dari pasal 1 terus sampai pasal-pasal selanjutnya. Nanti kita akan naikkan lagi bagian ini di YouTube kita, biar ada rekaman untuk kita ingat di rumah dan kita bisa dalami. You can always go and check the preaching and teaching from the book of John in the YouTube channel Christ-Centered Preaching. So the theme for our sermon today is the life of Apostle John and the Gospel of Jesus. Or you can turn it around, Gospel of Jesus and the life of Apostle John. Injil Tuhan Yesus Kristus dihubungkan dengan kehidupan Rasul Yohanes. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama tentang keinginan yang ingin diketahui tentang hidup Yohanes yang diungkapkan oleh Petrus. Dia ingin tahu tentang hidup Yohanes. Bahasa Inggrisnya curiosity expressed. Kemudian ingin tahunya itu diperbaiki, being corrected. Dan keinginan tahunya itu di-redirected, diarahkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang kita baca bersama-sama. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang Injil Tuhan Yesus Kristus dihubungkan dengan kehidupan Rasul Yohanes. Saudara-saudara, dalam kitab Yohanes ini, Yohanes tidak omong banyak tentang dirinya. Biasanya kalau orang tulis buku itu disampaikan siapa penulisnya, hidupnya, relasinya,
istri, anak-anaknya. Kan biasa begitu kalau kita baca buku. Ada di forward atau kata-kata awal ditulis karya-karyanya, pengalaman-pengalamannya. Bahkan ada juga menulis tentang kehebatan-kehebatan dari sang pengarang atau penulis buku. Tapi kalau kita baca dalam kitab Yohanes, mulai dari pasal pertama, itu tidak berbicara tentang Yohanes. Bahkan Yohanes pun dia tidak tulis namanya. Nanti sampai terakhir ini baru dia menjelaskan tentang dia sebagai penulis. Menarik sekali. It's very interesting to see that John himself, who wrote this book of John, did not proclaim and promote about himself. Different from normal human book that we know. People like to write down about themselves, about who is the author. Kalau kita tarik di bagian pasal pertama, Yohanes memulai dengan Tuhan Yesus. Saudara bisa buka di pasal pertama untuk kita lihat betapa Yohanes itu sangat humble. Betapa Yohanes mengikuti Tuhan Yesus dan memberi dirinya dan waktunya dan khotbah dan pengajarannya dan penulisannya dan kesaksiannya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Let's go to chapter 1 sehingga saudara bisa paham apa yang saya maksudkan. You can see what I mean. In chapter 1 of John, John says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Jadi kalau saudara, kalau kita mau lihat cara Yohanes menulis, dia tidak bilang, saudara-saudara, saya ini Yohanes, saya mengikuti Tuhan Yesus, saya buat mujizat dan saya gini gitu. Dia tidak ngomong tentang dirinya. Menarik ya? Menarik. Di sini kita belajar bahwa Yohanes begitu melihat Tuhan Yesus sebagai Allah. Makanya sudah lihat di sana, dia awal. Jadi kitab Yohanes ini beda dengan penginjil-penginjil yang lain. Kalau saudara baca misalnya di Matius, Markus, Lukas, para penginjil itu mereka lebih mengarah pada nature, sifat Tuhan Yesus sebagai manusia yang sejati. Makanya kalau orang-orang membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, orang melihat bahwa Tuhan Yesus hanya manusia saja. Bahkan hanya lihat sebagai nabi saja, karena dilihat dari kacamata itu. Makanya Tuhan itu tahu bagaimana dia mengangkat para penyaksi untuk bukan saja lihat dari satu sisi. Tuhan Yesus sebagai manusia sejati saja, tapi dia mengambil dan mendorong Yohanes untuk membuka rahasia kepribadian, nature. Bahwa dia bukan saja sebagai manusia sejati yang lahir dari Maria, tapi dari kitab Yohanes kita belajar bahwa Tuhan Yesus juga adalah Allah sejati. Dan kalau saudara ingat apa yang sudah kita belajar dari kitab Yohanes, Yohanes di bawah bimbingan Tuhan Yesus Kristus mendorong, mengarahkan, membimbing dia untuk menulis bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sejati, Allah sejati, Allah sejati, Allah sejati, Allah sejati, Allah sejati, Allah sejati. Setiap pasal kita temukan di situ. Saudara masih ingat juga ungkapan-ungkapan dia katakan bahwa aku adalah ego emi. Itu ada dalam kitab Yohanes. Dan ego emi, saudara pasti ingat apa yang saya jelaskan. Kata ego emi itu adalah ungkapan nama Allah yang sudah tercatat di perjanjian lama. Yang itu hanya diketahui oleh orang Yahudi, orang Israel. Orang non-Yahudi tidak paham ekspresi itu. Sehingga tatkala orang bilang, kapan Yesus bilang dia Allah, tidak bisa dipahami dengan budaya orang-orang non-Yahudi. Karena ungkapan itu hanya ada dalam bahasa Ibrani. Yang katakan bahwa aku adalah, yang bahasa Ibrani-nya Yahweh. Seperti tercatat dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Tatkala Musa
bertanya kepada Tuhan waktu dia bertemu dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau orang Israel tanya nama Tuhan siapa? Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 Tuhan bilang, pergi kepada orang Israel, bilang kepada mereka, namaku adalah Aku adalah. I am who I am. Ego eimi, bahasa Yunaninya. Nah, ini ungkapan ego eimi, aku adalah ini adalah nama Allah yang bagi orang Israel sangat sakral, sangat suci. Mereka tidak berani menyebut nama Tuhan itu. Seperti tercatat dalam hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Akibat itu orang Israel tidak berani menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan. Tapi di dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus selalu katakan, akulah dia, akulah dia, akulah dia, aku adalah. Itu ungkapan saya ini Yahweh. Sehingga kalau orang tanya kapan Tuhan Yesus bilang, dia bilang aku adalah Allah. Ego ini itu. Hanya itu dipahami oleh orang Israel. Makanya saudara lihat, tatkala Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi dan dibilang aku adalah, bahkan dibilang aku sudah ada sebelum Abraham ada, orang Israel mengambil batu mau melempar Tuhan Yesus. Karena mereka tahu ini orang sudah mengangkat diri sebagai Allah. Waktu Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa aku dan Allah Bapa satu, seperti tercatat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 30. Orang Israel mengambil batu lagi, mau lempar dia lagi. Itu bukti-bukti bahwa dia adalah Allah. Hanya Yohanes yang catat ini. Makanya saudara-saudara, yang bisa memberikan kesaksian siapa itu, Tuhan Yesus itu Allah atau tidak, yaitu orang pertama yang dengar dari Tuhan Yesus sendiri. Orang yang lahir nanti ratusan tahun, ribuan tahun itu tidak bisa bilang dia Allah atau tidak. Memang tidak pernah tahu. Yang tahu itu yang dengar langsung, yaitu Yohanes kayak gini. Makanya saudara, sebelum kita masuk dalam poin-poin ini, saya perlu mengarahkan kita untuk paham. You need to understand the point and the purpose of the book of John. John was called and was directed by our Lord Jesus Christ to tell the people that Jesus is God. He is Yahweh who become man. That's why you see in John chapter 1, verse 1, 2, 3, 5, talking about He is God, He is the Creator. He was the Word of God. He was with God. And verse 14, it says there, God, Logos, became flesh. Firman menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Allah Yahweh itu yang kita kenal nama Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Dia yang menjadi manusia. Ini diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia itulah anak domba Allah itu. Dan terus dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Akulah dia. Yang dia katakan ego eimi. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Dan seterusnya. Aku adalah itu adalah ungkapan. Saya ini Yahweh. I am who I am. Only John explained about that. Hanya Yohanes yang mengungkapkan ini. Kenapa Yohanes mengatakan ini? Karena dia dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dia menjadi murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, saudara boleh buka dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 18. Dia bilang apa? Tuhan Yesuslah yang membuka rahasia ini. Saudara, mari baca bersama saya. Baca ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal yang pertama. You can see John chapter 1 verse 18. It says there, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Only Jesus who on the bosom of God, the one that can open the secret of God. You will not know God the Father without Jesus Himself. And Jesus opened the secret through John. Sekarang saudara, mari kita lihat di teks kita. Let's go to our text. Bagian terakhir dari kesaksian dari Yohanes, dia menyampaikan kepada semua yang membaca firman Tuhan, konteksnya
bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebelum dia naik ke surga. So the context is happened before Jesus ascended to heaven. He appeared to his disciples, as you have read before. He appeared to them on the lake of Galilee, and he taught them, and he approached Peter. He wanted Peter to love him with agape love and to follow him. Saudara ingat cerita tadi? Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dan dia meng-approach Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Petrus sangkal, aku tidak kenal dia. Petrus takut bukan saja pada para pemimpin, tapi bahkan hanya seorang hamba saya saja tanya, kamu kan muridnya toh? Aku tidak kenal dia. Kemudian ayam berkokok, Petrus kaget bahwa ternyata dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan datang dan memulihkan Petrus untuk mengingat panggilannya. So Jesus came to get Peter back to his position as the disciple of Jesus, to follow Jesus. And Jesus says something that I like to connect with what our reading today. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus begini, Petrus, kalau kamu muda, kamu boleh jalan kemana saja. You can go wherever you like when you're young. But after that, you follow me, you're getting old, you will be directed by other people that you won't like to go. That means you're going to die from it. So Jesus, at this last time before he went up to heaven, he said to Peter about Peter's end of life. How Peter going to die. Itu yang saudara bisa baca di sana. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bagaimana hidupnya, akhir hidupnya. Saudara lihat di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 19, saya baca. You can see verse 18 and 19 about the life of Peter, and then you can connect with the life of John after this. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 Tuhan Yesus jelaskan tentang penjelasan Tuhan Yesus, tentang maksud Tuhan Yesus itu. Ayat 19, you see verse 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Nah, ini yang saudara garis bawahi untuk dihubungkan dengan ayat 20. Dan memuliakan Allah, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Petrus sudah tahu bagaimana dia akan mati. Petrus knows how he will die through Jesus. Nah, karena sekarang dia sudah tahu bagaimana dia akan mati, dia lihat dia punya, anggaplah saudara rohani, dia punya adik lah, karena Yohanes ini kan muda. Terus dia bilang, kalau saya mati begitu, terus yang ini gimana Tuhan? Kan begitu, simpel-simpelnya gitu. Oke, let's go read now verse 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi, maksudnya Yohanes ini, murid yang dikasihi Yesus, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kalau saya mati nanti model gitu, ini dia gimana Tuhan? Petrus ingin tahu. Petrus really want to know about John. Because he know now his life, he's going to die soon. When he's getting old, he's going to die like that. How about this friend, let's say like that. Very close friend, because they were the disciple of Jesus.
Kan masuk akal juga ya. Kalau dia tanya tentang hidup dari Yohanes. Kenapa dia tanya? Karena dia tahu bahwa Yohanes itu begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam cerita itu dikatakan murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya bukan saja itu, karena memang mereka juga berkeluarga. Mereka sepupu. Ibu dari Tuhan Yesus dan ibu dari Yohanes itu kakak adik. Namanya Salome. Mereka kakak adik. Yohanes punya saudara lain namanya Yakobus. Nah, mereka tiga ini begitu ya spesial di dalam kehidupan pelayanan. Maka dalam transfigurasi itu Petrus, Yakobus, Yohanes itu melihat kemuliaan Tuhan. Itu dibuka oleh Tuhan. Salah satunya Yohanes. Nah, kalau saudara ingat juga nanti ceritanya pelayanan mereka, yaitu Petrus dan Yohanes dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka dua selalu jalan terus. Petrus Yohanes. Masih ingat cerita tentang mereka menyembuhkan orang yang lumpuh itu dari masih kecil tuh. Di situ ada Petrus, di sebelah ada Yohanes. Di mana ada Petrus, di situ ada Yohanes. Jadi mereka dua itu begitu akrab, begitu dekat. Jadi Petrus ini, wah, kalau saya mati kayak gitu, saya punya kawan akrab ini gimana ya? Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus ditangkap, itu pun sama ceritanya. Mereka dua. Ini Yohanes ini dekat, ada hubungan dengan imam besar, itu kepala imam besar. Jadi dia bisa masuk dahulu. Petrusnya terjepit, tidak bisa masuk. Maka Yohanes bantu dia lagi masuk sama-sama. Jadi mereka selalu bersama. Karena kebersamaan ini dia juga ingin tahu. Because of this closest connection and relationship. So it makes sense that Peter also wanted to know about the life of John. Yang menarik, keinginan tahu dari Petrus, Tuhan Yesus jawabnya lain. Jawab Tuhan bilang apa? Kalau aku biarkan dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Akibatnya mereka salah paham. Dalam cerita ini dikatakan mereka salah paham. Mereka pikir Yohanes ini nanti tidak akan mati. Kan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tuh, berarti umurnya bisa ribuan tahun kalau dari waktu itu sampai sekarang ya. Tapi itu salah paham. Dalam firman Tuhan juga disampaikan bahwa bukan maksud Tuhan Yesus begitu. Jadi kalau saya lihat ini Petrus seperti merasa, aduh kalau saya saja yang sengsara bagaimana. Nah, tapi Alkitab juga katakan bahwa Tuhan pakai Petrus Yohanes itu secara luar biasa. Karena tadi dalam ayat yang ke-19 kita baca bahwa nanti Petrus mati itu pun itu untuk kemuliaan Tuhan. So then you learn that our life, we do not know how it will go. But what we can take from here is that our life and death should be for God's glory. Itu yang kita bisa belajar dari hidup Petrus. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang katakan nanti Petrus itu mati sampai disalibkan secara terbalik. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Menurut cerita-cerita tradisi. Tidak ada dalam Alkitab. Tapi bagaimanapun, memang dia harus mati seperti begitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara lihat juga cerita Yohanes juga berat. Ada juga sampai katakan bahwa dia sampai digoreng tapi tidak mati. Kata tradisinya begitu. Kemudian dia buang di satu pulau namanya Pulau Patmos. Baru di Pulau Patmos itu dia mendapat revelation. He got the revelation that it was written in the book of Revelation. Buku Wahyu itu diperoleh dari penglihatannya di Pulau Patmos setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Tapi dengan cerita ini kita bisa belajar tentang bagaimana kehidupan para rasul ini. Baik Petrus juga dihubungkan dengan Yohanes. Nah, saya sekali lagi menarik perhatian saya ketika saya baca ini semua. Yohanes itu begitu berpusat pada kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanan Tuhan Yesus yang bukan karena Yohanes punya hebatnya, tapi karena Tuhan Yesus begitu mau mengarahkan kehidupan baik Yohanes, Petrus dan semua rasul-rasul ini untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Makanya saudara lihat di sini dalam bagian selanjutnya yang dihubungkan dengan Injil Tuhan Yesus, kita bisa lihat bagaimana Yohanes
mengambil waktunya dan hidupnya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang Injil Tuhan Yesus. You see here that John, just like Peter, took his time to witness to others about Jesus' gospel. Makanya sudah lihat dalam ayat 24 dikatakan di sana, you see verse 24, dialah murid, dia tidak sebut namanya di situ, tapi orang udah tahu itu dia Yohanes Rasul. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalau kita baca di sini, kita boleh belajar bahwa baik Yohanes maupun Petrus dan murid-murid yang lain, mereka menjalankan panggilan untuk mengikuti Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus dan bersaksi tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Makanya kata yang penting untuk kita saat ini, saudara boleh baca di dalam ayat yang ke-19. Tuhan Yesus bilang apa? Follow me. Follow me. Not only follow, but you follow me. Proclaim myself. Proclaim to the people my word. Tell people that I am the Lord. Tell people that I am the Savior. Tell people that I have done all the work to save human beings. You must become my witnesses. Kamu ikut saya dan bersaksi tentang saya. Maka saudara lihat sejarah hidup Petrus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, awalnya penakut, tapi dalam kitab Kisah Para Rasul, tatkala Roh Kudus datang, saudara, Petrus bangkit berdiri. Dulunya dia takut kepada hamba sahaya. Sekarang dia berdiri di depan Sanhedrin, yaitu para pemimpin-pemimpin orang Israel, yang zaman sekarang boleh dikatakan itu adalah orang-orang pemimpin legislatif, eksekutif, dan judikatif. Itulah pemerintah, itulah orang pemegang-pemegang hukum seperti Mahkamah Agung, polisi, tentara, jaksa agung. Di depan mereka ini yang bisa menangkap dia, dia berani mengatakan kepada orang-orang, hai orang Israel, dengarlah yang aku maksudkan ini, bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan tentang kedatangan Roh Kudus, sekarang kamu dapat itu, Roh Kudus turun. Tapi juga saya sampaikan kepada kamu semua bahwa kamulah yang membunuh Yesus itu, tapi dia dibangkitkan oleh Allah. Maka saudara lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Setelah mereka mendengar apa yang Petrus katakan dengan berani dan gagah dan lantang, firman Tuhan katakan, hati mereka itu teriris-iris. Saudara mungkin tahu ya, apa itu iris. Kalau saudara kerja di dapur, potong semangka, potong daging, itu pisaunya harus tajam, baru iris-iris. Itu bahasa aslinya begitu. Kalau bahasa yang lain itu dikatakan seperti hatinya mereka itu ditusuk kayak jarum nusuk. Dengan kata-kata Petrus dan firman Tuhan katakan, saya telah mendengar kesaksian dan keberanian Petrus dalam mengikuti Tuhan Yesus. Banyak menjadi bertobat. 120 menjadi 3.000. 3.000 menjadi 5.000. Kenapa? Karena kesaksian itu. Follow me. Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus, Roh Kudus mendirect mereka, mengarahkan mereka. Sama seperti yang dibuat oleh juga Yohanes sekarang. Saudara dan saya mendapat surat Yohanes ini adalah bagian dari kesaksian dari Yohanes. When he followed Jesus, and so he gives the witness to the people about who Jesus is. Now you and me know that Jesus is also God. Jesus is also man. He is a true God and true man. How do we know that? Through John. And we learn a lot about Jesus through John. That's why Jesus wanted Peter and John and the other disciple to follow him. And John said, you know what? If we have to write about all the actions and the teachings and the preachings of Jesus, this world cannot handle all those books. Itu ungkapan luar biasa sekali, saudara-saudara.
kalau kami harus menulis semua tindakan dan action dan perbuatan dan mujizat yang Tuhan Yesus buat, dunia ini tidak bisa menampung tulisan-tulisan itu. Wow, luar biasa bukan? Itu saudara, dengan kata terakhir dari pasal 21 ayat 25 ini menggarisbawahi kepada kita bahwa terlalu banyak pekerjaan, perbuatan, dan pengajaran dari Tuhan Yesus. Terlalu banyak. Tapi Tuhan hanya kasih kepada kita yang kita peroleh ini aja. Yang menurut Tuhan itu sudah cukup. Tapi dengan kata-kata Yohanes di sini, kita boleh tarik kesimpulan bahwa hidup Tuhan Yesus penuh dengan pelayanan. Makanya Yesus bilang apa? Anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya di bantal. Itu berarti Tuhan Yesus betul-betul menggunakan waktunya secara maksimal untuk melayani bangsa Tuhan dan saudara saya. That means Jesus used his time wisely and very well. And so there were a lot and abundance of actions and teaching and preaching and signs and miracles that happened, but not all written in this book. Saudara, kalau saya dengar berita begini, baca ini, saya pikir-pikir, kan Tuhan itu kan jalan terus. Saudara, saya pernah bicara tentang jalan jauhnya. Jarak dari Yerusalem ke Galilea, Galilea kembali ke Yerusalem. Saya pernah hitung-hitung itu seperti dari sini jalannya ke Surabaya itu. Saudara bayangkan jalan begitu jauh, makan waktu 3-4 hari. Dan jalan bersama Tuhan Yesus, saya yakin waktu di perjalanan, taruhlah kalian sini ya, Tuhan Yesus tanya dari sini, dari Galilea, dari sini ya. Dari apa ini, Malang. Pas mau sampai ke apa di sana ya, tempat kita mungkin ke Lawang begitu, belum sampai Lawang, taruhlah dari sini turun ke kota saja, pasti ada orang banyak yang mungkin sakit. Firman Tuhan itu katakan, jangan bilang Tuhan Yesus pergi sembuhkan. Ada sentuh-sentuh saja sembuh. Masih ingat ya? Salah satu contoh firman Tuhan katakan, ada perempuan yang sakit pendarahan itu, dia datang pegang saja baju Tuhan Yesus sembuh. Jadi kalau itu semua yang datang sembuh, bagaimana mau tulis begini banyak nih? Dan itu masuk akal, saudara. Ini Allah yang datang sendiri. That's easy for him. So easy for him to do those kind of thing. Jadi ini firman Tuhan ini yang ditulis di sini, Yohanes mau kasih tahu bahwa memang yang kita tulis ini adalah Allah sendiri yang datang. Makanya karena Allah sendiri yang datang, kita mau tulis ini nanti penuh, dunia tidak bisa cukup terima itu. Because God himself comes, so we cannot write everything. It's too much for us to write it down. Kalimat ini mau kasih tahu, He is God, He is God, He is God, He is God, He is God. And that's why because He is God, you follow. Makanya saudara, kita belajar bersama-sama pada hari ini. Betapa pentingnya kita mengikuti Allah yang hidup ini. Mereka yang hidup pada waktu itu dan saksikan ini, perlu kita percaya. Karena ini kesaksian yang luar biasa. Jangan kita percaya orang yang tidak pernah lihat dia, terus bilang dia tahu. Itu kan kesaksian yang tidak benar. Kita hanya bisa percaya orang yang langsung melihat seperti Yohanes ini. Makanya dikatakan di sana, kesaksiannya itu benar. Nah, kalau kesaksian benar, bagaimana kita pergi katakan itu kesaksian yang dibuat-buat saja atau palsu? Dan kesaksiannya yang benar ini adalah berguna untuk iman kita. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul karena pendengaran firman Kristus. Your faith and my faith can grow if we listen to the preaching of Christ. That's why pastor must preach about Christ in order to help the congregation. The congregation faith can grow on the base
of the preaching of Christ. That is God. Not about himself. That's why John understands that the faith of the people won't grow if he's talking about himself. Petrus, bahkan Yohanes sekarang di sini tahu bahwa orang-orang tidak bisa bertumbuh imannya kalau omong tentang dirinya. Tapi iman timbul kalau omong tentang Tuhan Yesus. Maka surat dari Yohanes start dengan start di awal. Pada mulanya adalah firman Logos, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bersama dengan Allah. Dan dia itu Allah, dia itu pencipta, dia itu terang. Dan seterusnya sampai terakhir. Dia masih omong dia adalah Allah. Itu yang membuat orang punya iman bertumbuh. Jadi iman bertumbuh di bawah pengajaran tentang Tuhan Yesus adalah Allah itu. That's how it works about the preaching. Dan kita belajar. Nah, saudara saya, kita kan sebentar mau pulang toh. Kita mau pulang, kita ingat baik-baik, kita ikut Tuhan yang hidup. Kita ikut Tuhan yang luar biasa. Kita ikut Tuhan yang bukan hasil ciptaan manusia, tapi kita ikut Tuhan yang menciptakan manusia. Yang mana dalam hidupnya penuh dengan miracles, science, wisdom, amazing things that he done. Dan itu membuat kita pulang dengan keberanian dan iman yang kokoh. Percaya Tuhan kita hebat, luar biasa. Bahwa dia datang menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Nah, minggu depan kan kita mau bicara kemerdekaan. Saya kasih ingat memang kemerdekaan itu tidak akan terjadi tanpa Tuhan yang hebat ini. Jadi jangan kita selebrasi kemerdekaan tanpa mengingat siapa yang memberikan kemerdekaan. We have to celebrate our freedom because we have God to give us the freedom, and the most important freedom is freedom in Christ. Because of Christ we have the spiritual freedom from the devil, from the sin. Dia membuat kita bersukacita mengikuti Dia. Saudara, ayo setia mengikuti Tuhan sampai mati. Follow Jesus until die. Because he's so faithful to us, let's be faithful to him. Follow me, Jesus said. Puji Tuhan untuk firman Tuhan.